Halo semuanya, kami dari kelompok 4 hari ini akan membawakan materi mengenai teori pariwisata yang berorientasi budaya dan kearifan lokal. Sebelum lanjut ke materi, ini dia anggota kelompok 4. Yang pertama, ada Luputu Trisna Resti Amara dengan 3 digitin terakhir 069. Kedua, ada Ninyoman Bella Aridewi dengan 3 digitin terakhir 124. Ketiga, ada Putu Indah Cahyani Pradina dengan 3 digitin terakhir 159. Yang keempat, ada Ida Ayusri Nanda Atasya dengan 3 digitin terakhir 161. Penawaran pariwisata. Penawaran pariwisata diartikan sebagai sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan kepada wisatawan dengan harga tertentu. Penawaran pariwisata meliputi semua daerah tujuan yang ditawarkan kepada wisatawan, baik wisatawan potensial maupun real. Wisatawan potensial merupakan sejumlah orang yang memenuhi syarat minimal untuk melakukan perjalanan karena mempunyai cukup uang serta keadaan fisik yang masih sehat. Hanya saja belum mempunyai waktu untuk berpergian sebagai wisatawan. Sedangkan wisatawan real merupakan sejumlah orang yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah tujuan wisata tertentu. Penawaran pariwisata dapat berupa daya tarik alam, hasil ciptaan manusia, barang dan jasa yang dapat mendorong orang-orang untuk berkunjung ke suatu tujuan wisata. Kemudian, terdapat karakteristik penawaran pariwisata. Yang pertama, merupakan penawaran jasa-jasa yang tidak dapat ditimbun atau dipindah-pindahkan dan hanya dapat dikonsumsi di tempat jasa tersebut dihasilkan. Yang kedua, penawaran pariwisata sifatnya sangat kaku. Artinya, sangat sulit untuk mengubah sasaran penggunaannya di luar pariwisata. Yang ketiga, penawaran pariwisata sangat tergantung pada persaingan dari barang-barang dan jasa-jasa lainnya, sehingga hukum substitusi sangat kuat berlaku. Materi selanjutnya adalah teori penawaran pariwisata. Teori penawaran pariwisata adalah teori ekonomi yang menggambarkan bagaimana penawaran dan permintaan berpengaruh satu sama lain dalam industri pariwisata. Teori ini menganggap bahwa penawaran dan permintaan berinteraksi dalam pasar pariwisata. Harga dan jumlah transaksi akan mencapai tingkat equilibrium ketika supply dan permintaan secara bersamaan. Teori penawaran pariwisata digunakan untuk menganalisis dan mengatur pasar pariwisata, menciptakan strategi marketing, dan mengelola kegiatan pariwisata. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam teori penawaran pariwisata. Yang pertama adalah produk dan layanan pariwisata. Hal ini mencakup atraksi wisata, akomodasi, transportasi pelayanan wisata, kuliner, dan aktivitas hiburan lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor produksi pariwisata. Ini mencakup sumber daya manusia seperti tenaga kerja pariwisata. Kemudian ada sumber daya alam seperti atraksi wisata dan keindahan alam. Kemudian ada modal, yaitu investasi dalam akomodasi dan transportasi. Kemudian ada teknologi, seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran dan pengelolaan pariwisata. Kemudian yang ketiga, ada kurva penawaran pariwisata. Konsep kurva penawaran pariwisata menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran produk serta layanan pariwisata. Seiring dengan peningkatan harga, destinasi pariwisata mungkin cenderung menyediakan lebih banyak produk dan layanan, tetapi ada batas atas yang ditentukan oleh kapasitas dan ketersediaan sumber daya. Kemudian yang keempat, ada pengaruh faktor eksternal. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, perubahan iklim, perubahan tren pasar, dan kejadian atau krisis tertentu yang dapat mempengaruhi industri pariwisata. Kemudian yang kelima, ada elastisitas penawaran pariwisata. Elastisitas penawaran yang tinggi menunjukkan bahwa destinasi dapat menyesuaikan penawaran mereka dengan cepat untuk merespon perubahan permintaan atau kondisi pasar. Dengan memahami teori penawaran pariwisata, pemerintah, industri pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengembangkan kebijakan, strategi, dan praktik terbaik untuk meningkatkan daya saing serta berkelanjutan destinasi pariwisata. Ini dapat membantu peningkatan pendapatan pariwisata,
menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Produk wisata adalah segala solusi yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan target pelanggan dengan bentuk pengalaman atau experience wisata yang bersifat tangible dan intangible. Oleh karena itu, berbicara mengenai produk wisata diperlukan terlebih dahulu pemahaman mengenai konsep kebutuhan, harapan, dan keinginan pelanggan atau need, want, and expectation dalam melakukan aktivitas wisata. Kebutuhan pelanggan destinasi pariwisata adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan destinasi yang mendasar dan terkait dengan pemenuhan keberlangsungan hidup dalam melakukan kegiatan wisata. Menurut Mill dan Morrison mengungkapkan setidaknya ada 7 dasar manusia melakukan perjalanan wisata, yaitu pertama, kebutuhan secara psikologikal atau mental, yang kedua, kebutuhan dalam bentuk keamanan dan kenyamanan selama berwisata, yang ketiga, kebutuhan kepemilikan seperti kasih sayang atau kebersamaan, yang keempat, kebutuhan yang terkait dengan penghargaan terhadap diri sendiri, yang kelima, kebutuhan dalam mengaktualisasi diri seperti mengeksplorasi alam atau budaya, yang keenam, kebutuhan yang terkait dengan mengetahui dan memahami kebudayaan masyarakat setempat atau tempat masing-masing. Yang ketujuh, kebutuhan yang terkait dengan apresiasi estetika seperti keindahan alam dan kesenian. Menurut Gibson dan Yanakis, kebutuhan wisatawan berkembang secara konstan dan sangat berbeda antar individu. Oleh karena itu, para pemasar destinasi pariwisata harus menyesuaikan segala penawaran secara konstan pula untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan wisatawannya, sesuai dengan usia, jenis kelamin, gaya hidup, pendidikan, dan pendapatan mereka. Keinginan pelanggan destinasi pariwisata adalah segala kebutuhan tambahan dalam kegiatan berpariwisata yang ingin dipenuhi. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan juga memperlihatkan preferensi, selera, dan kepuasan dari pelanggan. Sedangkan, harapan pelanggan destinasi pariwisata adalah segala yang diharapkan terpenuhi yang ada di dalam benak pelanggan tersebut sebelum dia mengonsumsi segala penawaran destinasi wisata. Karakteristik produk wisata menurut Goldman 2016 bahwa produk dengan karakteristik jasa memiliki 2 item yaitu tangible dan intangible. Karena pada dasarnya, pengalaman yang dirasakan oleh pengunjung merupakan hasil dari penyediaan produk fisik yang berwujud atau tangible dengan interaksi pada saat proses produksi dan konsumsi antara penyedia pelayanan di destinasi dengan pengunjung yang menghasilkan item yang tidak berwujud atau intangible. Dapat dilihat pada bagian komponen produk wisata yang bersumber dari Hidayah 2021, tangible dibagi menjadi 2, yaitu supporting facilities atau fasilitas pendukung adalah produk fisik yang disediakan oleh destinasi sebelum terjadinya proses pelayanan atau interaksi dengan pengunjung. Supporting facility sendiri terdiri dari objek dan daya tarik wisata seperti fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum. Dan visitor equipment atau partisipasi pengunjung yang bersifat tangible atau berwujud adalah perlengkapan yang dimiliki atau dibeli oleh pengunjung untuk melancarkan proses produksi dan konsumsi pengalaman seperti kendaraan pengunjung, pakaian, kamera, gawai, dan lain-lain. Selanjutnya, pada bagian intangible dibagi menjadi 3. Yang pertama merupakan supporting service atau fasilitas layanan pendukung adalah proses-proses pelayanan yang dilakukan oleh seluruh pihak di destinasi untuk membantu pengunjung dalam menghasilkan pengalaman, dan pihak-pihak yang berperan dalam penyediaan supporting service biasanya disebut dengan host community seperti bisnis pariwisata, penduduk setempat, pemerintah, dan lainnya. Supporting service terdiri dari sopan santun, pengetahuan, keterampilan dalam melayani, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada visitor involvement atau partisipasi pengunjung yang tidak berwujud seperti bersifat psikologikal seperti niat, motif, harapan, kesabaran, keputusan, dan lain-lain. Selanjutnya, proses interaksi antara pengunjung beserta partisipasinya yaitu visitor equipment dan visitor involvement dengan supporting facilities dan supporting service akan menghasilkan sensasi langsung kepada panca indera pengunjung pada saat itu juga, atau disebut pelayanan eksplisit atau explicit service. Nah, pada dasarnya pelayanan eksplisit ini merupakan pelayanan yang diminta oleh pengunjung pada setiap momen-momen parsial tersebut dan disebut juga dengan pelayanan inti atau core service.
Nah, bagian terakhir dari Belgian yaitu implicit service atau pelayanan implisit adalah gabungan dari pelayanan eksplisit yang diperoleh oleh pengunjung akan menghasilkan keuntungan psikologis kepada mereka. Unsur-unsur penawaran pariwisata menurut Yuti dan Wahab dibedakan menjadi dua, yaitu pertama bersifat alamiah dan yang kedua yaitu buatan manusia. Penawaran pariwisata yang bersifat alamiah terdiri dari iklim, seperti udara sejuk, sinar matahari, kering dan bersih. Tata letak tanah dan pemandangan alam, seperti dataran, pegunungan yang berpanorama indah, air terjun, daerah gunung berapi, gua, dan lain-lain. Unsur rimba, seperti hutan-hutan lebat dan pohon-pohon langka. Flora dan fauna, seperti tumbuhan dan binatang langka, unik dan beragam, yang memungkinkan orang melakukan penelitian, memancing, berburu, dan lainnya. Dan pusat-pusat kesehatan seperti sumber air mineral, sumber air panas, dan lain-lain. Penawaran pariwisata yang bersifat buatan terdiri atas berciri sejarah, budaya, dan agama, seperti monumen dan peninggalan bersejarah, museum, tempat pertunjukan, kesenian tradisional, upacara adat, ziarah, dan lainnya. Sarana transportasi dan pencapaiannya, seperti pelabuhan, laut, udara, dan darat. Sarana prasarana, seperti sistem penyediaan air bersih, listrik, jalur lalu lintas, sistem pembuangan limbah, telekomunikasi, rumah sakit, apotek, bank, hotel, dan lain-lain. Sarana pelengkap seperti bioskop, warung, kedai, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pola hidup masyarakat, seperti cara hidup bangsa, sikap, makanan, pandangan hidup, kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi. Sarana dan prasarana pariwisata, yaitu merujuk kepada fasilitas dan infrastruktur yang mendukung industri pariwisata, termasuk hotel, transportasi, tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, restoran, dan hal lainnya. Ini penting untuk meningkatkan pengalaman wisatawan dan mempromosikan destinasi pariwisata. Contoh-contoh dari sarana pariwisata, yaitu hotel dan akomodasi, restoran atau tempat makan, transportasi, tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, dan fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada prasarana pariwisata, yaitu mencakup infrastruktur transportasi, infrastruktur komunikasi, pengelolaan destinasi wisata, dan pembangunan dan pemeliharaan lingkungan. Sarana dan prasarana pariwisata merupakan fondasi utama dalam memfasilitasi pengalaman wisatawan dan meningkatkan potensi ekonomi suatu destinasi pariwisata. Dengan memiliki sarana dan prasarana yang baik, maka destinasi dapat menarik lebih banyak wisatawan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan serta berkesan bagi mereka. Jenis-jenis pariwisata. Yang pertama ada pariwisata alam. Wisatawan menikmati keindahan alam dan aktivitas luar ruangan seperti hiking, berkemah, menyelam, bersepeda gunung, dan mengamati satwa liar di taman nasional, gunung, ataupun pantai. Selanjutnya ada pariwisata petualangan. Jenis pariwisata yang satu ini melibatkan aktivitas berisiko tinggi dan menyenangkan seperti arung jeram, parasailing, terjun payung, dan mendaki gunung. Selanjutnya, pariwisata religius. Wisatawan melakukan perjalanan ke tempat-tempat suci, tempat ibadah, dan situs religius untuk mengalami keagamaan, meditasi, maupun ziarah spiritual. Selanjutnya ada pariwisata medis. Wisatawan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis, perawatan kesehatan, atau perawatan spa yang lebih terjangkau dengan kualitas yang tinggi. Selanjutnya ada pariwisata ramah lingkungan. Wisatawan memilih destinasi yang memiliki praktik ramah lingkungan seperti ekowisata, agrowisata, dan wisata bertanggung jawab untuk mendukung pelestarian alam dan budaya di sekitarnya. Selanjutnya ada pariwisata budaya. Wisatawan mengunjungi destinasi untuk mempelajari budaya, sejarah, tradisi, dan seni lokal. Ini termasuk mengunjungi situs bersejarah, festival, budaya, museum, dan pertunjukan seni tradisional lainnya.
Selanjutnya ada pariwisata gastronomi. Wisatawan mencari pengalaman kuliner lokal, mempelajari masakan tradisional, mencicipi makanan dan minuman khas, serta mengikuti tur kuliner dari destinasi tertentu. Hai, jadi topik terakhir dari materi ini adalah siklus hidup destinasi pariwisata. Terdapat kesamaan antara siklus hidup destinasi pariwisata dengan siklus hidup produk barang dan jasa menurut Butler 1980. Mula-mula siklusnya tersebut akan berjalan lambat, lalu kemudian tumbuh lebih cepat, lalu stabil hingga akhirnya menurun mengikuti alur atau kurva dasar asintosis. Nah, ada 6 siklus hidup pariwisata yang terdiri dari 6 fase, yakni yang pertama ada penemuan atau exploration, lalu keterlibatan atau involvement, lalu perkembangan atau development, lalu konsolidasi atau consolidation, stagnasi dan stagnation, lalu yang terakhir ada kemungkinan fase peremajaan, rejuvenation atau penurunan dan decline. Di sini kita bakal bahas 6 fase tersebut satu-satu. Yang pertama tadi ada fase eksplorasi. Nah, fase ini ditandai oleh kunjungan wisatawan aventurer atau bertipe alosentris menurut Block pada tahun 2001. Jumlah wisatawan pada fase ini tuh masih terbatas. Lalu infrastruktur dan fasilitas kawasan ini juga belum memadai karena masih baru ditemukan. Bahkan sebagian diantaranya merupakan fasilitas yang digunakan oleh penduduk setempat. Lalu hubungan wisatawan dengan penduduk cukup kuat dan masalah lingkaran dan sosial yang muncul relatif belum menonjol pada fase ini. Lalu yang kedua yaitu ada tahap keterlibatan yang ditandai oleh terjadinya kontak yang semakin intensif antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Hal ini terjadi akibat kunjungan wisatawan semakin meningkat. Masyarakat mulai menyediakan berbagai fasilitas yang secara khusus diperuntukkan bagi wisatawan, baik kegiatan promosi maupun pembentukan unit-unit bisnis pariwisata yang diprakarsai sendiri dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Lalu untuk kontak sosial antara masyarakat dengan wisatawan ditandai oleh pertukaran ekonomi yang mulai rasional. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat menyebabkan pemerintah di samping penduduk lokal untuk provide or improve transport and other facilities for visitors, yaitu dukungan dan kepentingan pemerintah untuk memajukan destinasi menjadi semakin kuat. Lalu yang ketiga, ada fase perkembangan yang ditandai oleh a well-defined tourist market area shaped in part by heavy investing in tourist generation area menurut Butler 1980, di mana pasar wisatawan relatif berpola dan cenderung bersifat massal pada fase ini. Pada musim puncak kunjungan, jumlah wisatawan bahkan sering melebihi jumlah penduduk lokal. Nah, keragaman atraksi, pola pengelolaan kawasan, dan jenis kelembagaan berkembang pesat berkat volume investasi dari luar yang terus meningkat. Misalnya, penggunaan atraksi berbasis alam dan budaya sangat intensif dan berimplikasi pada perubahan fisik kawasan. Hal ini diikuti oleh pengembangan atraksi pembuatan yang komponen-komponen fisik dan manajemennya berasal dari luar daerah atau luar kawasan semakin baik dan mengikuti standar internasional. Perubahan tampilan fisik kawasan akibat desakan pengembangan atraksi cukup menonjol dan biasanya tidak diinginkan oleh komunitas tempatnya. Lalu, yang keempat ada fase konsolidasi di mana tingkat pertumbuhan wisatawan ke kawasan mulai menurun, meskipun secara absolut angkanya akan naik. Hal yang menonjol adalah bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat didominasi oleh atau berkaitan dengan pariwisata, seperti unit-unit bisnis, bentuk kelembagaan, usaha berlisensi asing, model kemitraan lintas pelaku, dan regulasi pemerintah menjadi acuan di dalam kegiatan bisnisnya. Kolaborasi lintas institusi tumbuh berbasis kepentingan yang sama dan formatnya semakin kompleks menurut Haywood 2006. Selain itu, jumlah pengunjung yang besar dan pengembangan fasilitas yang lebih berorientasi pada kebutuhan wisatawan mengakibatkan kepentingan penduduk lokal sering terabaikan. Konsekuensinya yang logis, yaitu munculnya sikap penolakan dan antagonisme masyarakat terhadap pariwisata. Mereka cenderung antisipasi karena pariwisata dipandang membatasi ruang dan akses mereka pada fasilitas umum yang sebenarnya juga menjadi haknya. Menurut Johnston dan Snappinger 2005. Nah, reaksi negatif ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk dampak sosial, ekonomi, dan budaya perkembangan pariwisata yang sangat krusial di dalam pengelolaan destinasi pariwisata, menurut Marois dan Hinch 2006. Lalu yang kelima, ada fase stagnasi, di mana perkembangan pariwisata masih relatif sama dengan sebelumnya. Namun demikian, jumlah wisatawan dan kemampuan industri pariwisata sudah maksimal,
hingga taraf tertentu. Daya dukung fisik atau carrying capacity kawasan tampak berlebih, sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Misalnya, seperti kesan positif sebagai kawasan pariwisata mulai memudar meskipun volume pengunjung balik atau repeat rate itu masih bertahan. Nah, pada umumnya itu, tampilan kawasan pariwisata lebih bersifat artifisial. Inilah yang menjadi salah satu alasan untuk melakukan pengembangan fisik di luar kawasan. Ditekankan oleh Butler bahwa tipe wisatawan yang berkunjung pada tahap ini adalah wisatawan terorganisir dan massal, seperti diidentifikasi oleh Coben 1979, atau wisatawan bertipe psikosentris seperti yang digambarkan oleh Block 2001. Lalu yang keenam, mencapai fase stagnasi, di mana kawasan pariwisata menghadapi dua kemungkinan, yakni penurunan atau decline, atau peremajaan kembali atau rejuvenation. Nah, karakteristik penurunan ini adalah wisatawan biasanya meninggalkan kawasan kecuali untuk berakhir pekan, dan alih kepemilikan usaha pariwisata tercari secara intensif. Sejumlah fasilitas pariwisata beralih fungsi menjadi fasilitas umum non-pariwisata, dan penduduk lokal berpeluang untuk membeli kembali properti itu dengan harga lebih murah. Akibatnya, kawasan semakin tidak menarik bagi para wisatawan. Pada kasus yang ekstrim, kawasan tersebut bisa berubah menjadi daerah slum dan kehilangan fungsi aslinya. Kemungkinan kedua adalah peremajaan kembali secara inovatif, antara lain seperti mengubah pemanfaatan kawasan, mencari pasar wisatawan baru, dan membuat kanal pemasaran baru atau mereposisi atraksi wisata ke bentuk lain. Akhirnya selesai juga penyampaian materi dari kelompok 4. Semoga materi yang disampaikan kelompok 4 ini dapat membantu kita semua untuk mengenal lebih baik pariwisata yang ada di Indonesia. See you semua, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Bye!